Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. DKI Barat atau Jawa KDM? Barat. Siapa gubernurnya? KDM dong. KDM. Bapak Aing. Oke, menurut Pak Baslem, Bapak Aing tuh KDM itu gimana? Kalau menurut saya teh ini baru ketemu lah ya. Artinya Sebuah seorang pemimpinan yang benar-benar mengerti kebutuhan rakyat. Saya sih juga nggak tahu persis. Ya. Mereka merasa bahwa penumpangnya semakin berkurang. Ya, penumpang Entah semakin kenapa berkurang. penyebabnya, karena saya juga tidak. Apa penumpangnya itu jadi ojol juga ya? Bisa jadi. Ada juga. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Cio kembali hadir. Waduh, ini di mana nih Abah Cio? Lihat dulu. Ini di Sumber Harta. Di Depkes. Ini apa ya? Ada di Departemen Kesehatan Jalan Kalimalang. Ada di kedainya Ninis. Oh, kedai Ninis, lihat ya. Kedai Ninis. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama yang punya kedainya. Tapi di sini juga ada yang lagi ngopi nih. Nah, ini yang lagi ngopi. Saya mau ngobrol-ngobrol. Jawara Tambun. Jawara Tambun. Ya. Wes, ngomong-ngomong nih, namanya siapa dulu? Lem Tambunan. Hah? Lem Tambunan. Slem Tambunan. Apa kabar Pak Slem? Alhamdulillah. Gimana Pak Slem? Hari ini sudah berapa banyak yang diangkut? Kalau nggak salah 3. 3. Alhamdulillah dong 3 ya. Alhamdulillah 3. Pas Kalau Lem. banyak-banyak. Pak Slem, sudah berapa lama di Maxim? Dimaksin dari Lebaran. Dari Lebaran haji apa Lebaran apa nih? Lebaran biasa? Fitri. Idul Fitri. Berarti berapa bulan? Udah tahu. 10 bulan ya? 10 bulan. Berarti bentar lagi ngelahirin. Udah ngelahirin dong ya? Bukan. Kan 10 bulan. Lahirin mah 9 bulan ya. Ini kita yang lain. Mas Ler, kalau misalkan hari-hari gini, nih sekarang ini kan hari-hari di transportasi ojek online, gimana menurut Pak Lem, Mas Lem? Bagus apa enggak sih sekarang ini? Sebenarnya kalau untuk bilang bagus apa nggak bagus saja yang pada saat awal-awal ada ya ini aplikasi ini. Aplikasi ini yang awal-awal ya. Awal-awal tuh bagus karena mungkin peminatnya belum banyak, artinya drivernya belum banyak. Tapi peminatnya yang mungkin penasaran atau boleh katakan ingin mencoba aplikasi baru dalam transportasi, makanya rame dan peminat untuk menjadi driver tuh pada saat itu belum dilirik. Tapi setelah mungkin adanya COVID dan segala macam, ternyata mereka itu sebagai apa? Loncatan ya. Atau pengisi waktu atau mungkin juga ya boleh dikatakan sampingan ya. Sampingan lah. Ada juga yang sebagai penghasilan utama ada gitu. Tapi kan kalau nggak salah banyak ojek online yang memang di antara kita nggak maksim aja, yang lainnya itu katanya lagi pengurangan pendapatan ya, karena memang banyak sekali aturan, banyak sekali memang penumpangnya yang jarang juga mungkin kali gitu ya. Banyak pengurangan nggak nih? Kalau menurut saya sih juga karena dengar-dengar dari rekan-rekan kita yang sebelah mereka merasa saya sih juga nggak tahu persis. Ya. Mereka merasa bahwa penumpangnya semakin berkurang. Ya, penumpang entah semakin kenapa penyebabnya, karena saya juga tidak. Apa penumpangnya itu jadi ojol juga ya? Bisa jadi. Ada juga yang seperti itu. Iya. Ya mungkin berapa persen lah. Berapa persen? Iya. Tapi yang pasti adalah memang sekarang ekonomi betul lagi susah. Nah, jadi sekarang ini jangan mengeluh utama. Iya. Jangan mengeluh. Wah, setuju itu benar. Iya, setuju. Jadi kita ngeluh. Apa yang mau dikeluhkan? Apa yang dikeluhkan? Kalau kita ngeluh juga nggak ada juga. Betul. Tetap segitu aja ya. Makanya kita
itu kalau kita bersyukur, insya Allah Allah juga akan memberikan semacam rezeki yang lain gitu. Nah, ngomong-ngomong sudah tua nih, tadi saya kedengeran udah tua. Emang sudah tua emang? Perasaan saya umurnya 17 nih. 17 dibalik. Mas Lam, udah punya keluarga? Alhamdulillah. Anak empat. Anak satu. Udah punya cucu satu. Berarti kira-kira sekarang ini umur 50 tahunan lebih. Ya enggak? Oh, pasti. Saya kelahiran tahun 65, berarti 60. makanya kalau sekarang Ya. daftar di sebelah Hah? sudah diterima. Oh, kalau di sebelah itu harus umur juga ada. Oh, ada di sebelah itu. Hah? Itu umurnya dibatasin kalau motor itu kalau nggak salah 54 tahun. Hah? Kalau mobil baru di sana. Oh, gitu. Umur kalau di sebelah itu dibatasin ya. Kalau di sini enggak dibatasin Nah, ya. makanya orang-orang yang seperti kayak kita ini jaketnya kuning. Jaket kuning ya. Bukan partai ya. Bukan. Jaket ini ya. Jaketnya Jaket kuning. Jadi kita ini sama dengan UI, jaket kuning. Iya. Sebenarnya kita berjaket kuning harusnya bangga juga loh. Bangga, iya. Ada yang nyamain. Ada yang nyamain Universitas Indonesia. Jangan partai yang di. Jangan. Jangan. Ini alma mater kita jaket kuning ya. Iya. Alma Jangan mater. sampai kita membawa-bawa nama partai. Jangan. Boleh. Nanti ditangkap sama partai. Ya gitu. Kalau misalkan sehari nih untuk mencukupi mungkin ya ada yang cukup dan ada yang tidak gitu kan. Kalau menurut Pak Slem sendiri dengan ojek online ini bisa mencukupi nggak buat keluarga sih? Rasanya sih tidak. Tidak ya. Tapi kalau kita merasa cukup aja, merasa cukup, Ya. mau dapat berapapun, kalau kita bilang cukup, ya pasti insya Allah akan dicukupkan dengan rezeki yang lain. Iya. Setuju saya pendapatnya. Pak. Jadi kalau teman-teman kita yang merasa masih kurang, ya jangan mengeluh hari ini nggak dapat uang, Iya. hari ini nggak tapi ya hari ini jangan begitu. Ya. Ya kita bersyukur mungkin rezeki hari ini adalah Ya. siapa tahu besok kita ini. Nah, itu Makanya, yang penting ya. kita juga kerja ini kan juga ibadah. Ibadah, betul. Dan juga jangan lupa Nah, kalau kita bekerja Ya. hanya bekerja mencari uang kerja, kan? Paling tidak kita tuh jadi seperti budak oleh uang. betul, setuju. Kalau saya sendiri, saya pribadi sih, ya bekerja juga, ibadah juga, ya harus jalan terus. Jadi artinya kita tidak hanya mengejar uang, Iya. ya jadi ibadah juga harus dikejar, tapi juga tidak mengganggu mencari uang. Seperti betul, juga betul. kita mencari uang, Iya. juga terganggu oleh ibadah. Betul. Jadi sebenarnya kalau di pikiran kita mengejar uang, tung akhirnya itu kan kita akan mengejar yang lainnya. Nah, ini Kalau mengejar uang ya, Ya. akan mengejar yang lainnya, khususnya mengejar janda mungkin. janda jadi. bolong, Oh, janda bolong. janda herang. Janda herang, janda herang tuh jahe itu namanya. Janda herang tuh Janda yang cantik. janda subahe. Bukan. Janda herang teh naon? Dia janda herang tuh janda cantik lah. Janda cantik, mencrang. Kepanjangan janda herang teh naon? Iya jahe, bukan banyak kan jahe. Oh, jahe. Jahe, janda herang. Nih, Pak Aslan, kalau misalkan ini, kenapa sih di usia seperti ini gitu masih pengen aja nyari pekerjaan atau nyari masukan gitu? Buat siapa sih sebenarnya? Jadi begini, sebenarnya kalau saya pribadi, Ya. kalau saya itu sudah tidak ada lagi tanggungan anak-anak yang membutuhkan uang atau membutuhkan biaya sekolah atau yang lainnya, mungkin juga sudah mencari uangnya yang nyantai tidak aja. yang tidak harus keluyuran ya. Keluyuran, betul. Nggak mungkin yang dari rumah aja atau mungkin usaha apa yang kita tidak keluyuran. Iya. Tapi karena untuk saya pribadi masih punya tanggungan anak-anak yang membutuhkan uang untuk biaya pendidikan. Jadi mau tidak mau, Iya, harus. jadi kayak selalu terpaksa, tapi juga bukan dipaksa. Iya, betul. Jadi harus berusaha mencari itu supaya anak-anak kita tidak seperti kita.
betul. Jadi ada lagunya tuh, sungguh terpaksa aku keluar mencari uang untuk yang di rumah. Iya, pasti dong, masa untuk yang daerah. Iya betul. Mas Lem, kalau misalkan di jalanan pernah nggak punya pengalaman gitu kan, atau sebagai ojek online itu ditolak atau di ini mulu, kemudian dibatalin mulu ordernya, pernah nggak? Kalau itu mah mungkin ya hampir setiap Sering ya? yang ojek online pasti sudah Ngalamin ya? Alhamdulillah. Hah? Saya juga. Saya juga. Enggak, kalau kita menggerutu nggak, kesel nggak? Menggerutunya hanya pada sesaat spontanitas ya. Itu wajar bagi Wajar manusia, ya. iya. Tapi setelah itu ya sudah. Bukan rezekinya ya. Itu aja. Jadi itu untuk menghibur diri supaya Betul. kita tidak sakit hati. Iya. Nah ini juga kadang untuk konsumen ojek online ya, jangan seperti itu dong ya. Kadang banyak ojek online ya yang sudah datang nih ke tempatnya, kayak dibatalin gitu kan. Nah, Kasihan tuh, jangan seperti itu ya. Nah itu saya yang tidak mengerti. Kenapa masih ada orang sih yang seperti itu? Nah, gitu. Udah kita mau mesan, Iya. kok hanya untuk main-main, hanya karena dirinya sendiri seperti Betul. itu. Akhirnya, dia lampiaskan ke teman-teman yang lain. Betul. Nah itu yang saya sangat sayangkan. Betul. Seharusnya kita tuh sesama kota. Sesama sesama orang-orang yang memang di jalanan. Ini jangan saling mendahului. Jangan saling gitu. mendahului. Kalau bisa saling berenang. Kalau bisa ya kita gimana caranya biar kita ini bisa sama-sama hidup, bisa sama-sama cari rezeki Iya. yang halal, Pak. Betul. Terus juga jangan iseng-iseng suka ada order bodong gitu kan. Nah, itu Ngapain dia. order bodong? Mendingan juga Iya. yang bodong mah perut. Jangan order. Pernah ngalamin nggak? Waduh, bukan ngalamin lagi. Kayaknya walaupun baru dari Lebaran kemarin, kalau sudah dihitung dengan jari kan udah nggak cukup. Nggak cukup ya. Iya. Karena mungkin dalam sehari aja saya pernah dalam sehari nih itu 3-4 kali. Dan yang saya pernah boleh dikatakan sangat sakit hati. Sudah orderannya benar kita anterin jauh-jauh ya. Waktu itu ada pengalaman. Iya, di mana? Dari terminal Bekasi sampai ke Radio Dalam dengan harga kalau nggak salah 92.000. Wah, mantap itu ya. Subuh-subuh tuh. Kakap ya. Tarik karena saya kan halo. Pas di sana Iya. dia bilang tunggu ya Pak, saya ambil dulu uang. Saya pikir teh benar. Iya. Udah taunya masuk gangnya ke dalam tuh Ke nggak dalam. tahu kemana-mana. Gangnya banyak. Dibohongin. Sampai tidak dibayar. Nggak keluar. Nggak keluar. Surat sejam. Aduh. Nih, kayak gini nih, tolong ya. Ojek online, driver ojek online juga manusia yang punya hak, juga punya hati gitu kan. Setiap hari dia keluar rumah, mengeluarkan bensin, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran itu untuk mencari nafkah. Kalau mencari nafkah dibohongi sama orang-orang seperti ini, apakah orang-orang seperti ini punya perasaan? Tidak punya pri kemanusiaan. Tolong jangan ya. Harus insaf dari sekarang orang-orang seperti itu. Ya, kayaknya nggak? Semoga saja. Ya, saya berdoa mudah-mudahan orang-orang seperti itu semakin berkurang dan mungkin semakin tidak ada. Dan mudah-mudahan dia akan lebih baik lagi ke depannya dan bisa menghargai semua orang gitu kan. Nggak hanya ojek online tetapi yang lainnya, orang-orang yang di jalanan atau siapapun dihargai. Dengan caranya menghargai ya dia sebagai apa harus dihargai. Mas Lem, kalau misalkan di rumah nih, kalau bawa ke rumah nggak mungkin ya nggak seberapa gitu kan, itu memang buat anak sekolah atau gimana tadi? Jadi gini, saya teh sebenarnya pekerjaan ini dalam seminggu itu tidak tiap hari. Jadi, hanya sampingan? Bukan juga sebagai penghasilan juga tambahan. Nah, kalau itu kan bukan sampingan ya. Iya. Penghasilan tambahan karena yang sudah ada berkurang, masih kurang, masih kurang. Belum cukup. Belum ya Nah, memenuhi ya. Kalau kurang kan kurang terus. Iya. Selain saya ngojek online dengan motor, saya juga ada pekerjaan yang mengantar orang dengan kendaraan roda 4. Hanya harinya itu
kantor. Dan sisanya kita bisa nganterin orang juga sekalian karena yang diantar itu jauh dari rumah. Sekalian pulang kita online. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan bentar, ini saya mau balik ke sini nih. Mas Lem, kalau misalkan ini, kalau harapan buat aplikator tentang ojek online ini apa harapannya? Jadi sebenarnya gini, kita aplikasi yang sudah ada sebenarnya sudah mungkin cukup, tapi masih ada beberapa kekurangan. Nah seharusnya kekurangan yang ada juga harus dilihat oleh pemilik aplikator ya, untuk diperbaiki lah. Makanya seperti misalkan tidak tepatan destinasi, titik GPS, titik jemputnya, itu kadang-kadang kita ini Maxim khususnya masih ada yang komplain kenapa titik jemputnya atau titiknya susah untuk ditetapkan gitu, tidak seperti tetangga. Nah, kami juga sadar sebenarnya mungkin di kami ini belum sesempurna yang sebelah. Tapi tadi namanya juga kekurangan, kita ya harus kita terima sambil kita mencoba supaya kekurangan ini diperbaiki. Jadi untuk biar kita juga sama-sama mudah ya. Betul. Bagi customer juga mudah, kami sebagai driver juga tidak cepat atau tidak harus mutar-mutar mencarinya. Sehingga waktu yang disediakan untuk tepat waktu lah, atau mungkin boleh dikatakan tidak terlalu lama, tidak terlambat, yaitu bisa sedikit-sedikit dikurangi. Iya, memang yang saya pahami juga, memang kadang gitu titik-titiknya itu kadang ngaco ya. Jadi memang harus diperbaiki sama aplikator, dan aplikator di sini kita bukan mengkritik, ini memberikan masukan supaya memperbaiki lebih baik lagi. Kemudian juga untuk yang lainnya, untuk komisi udah pas atau gimana nih? Sebenarnya kalau untuk komisi ya, kalau untuk saat ini dibanding dengan sebelah sih kita lebih kecil ya. Maksudnya ya kalau bisa ya jangan dirubah-rubah menjadi besar. Artinya tetap begini terus dulu. Dilihat dari pendapatan driver bagaimana. Kalau memang sudah pendapatannya sudah baik, sudah memang peminatnya sudah baik, dan kalau memang ada kenaikan yang memang harus dinaikkan secara ini yang wajar, ya kami juga mungkin tidak begitu keberatan. Hanya juga harus dibarengi dengan perbaikan kekurangan yang kita terima di aplikasi tersebut. Mungkin ada satu lagi, kalau saya sih ya, satu lagi yaitu kalau kuota itu kita masukin kuota, pemotongannya agak banyak tuh ya. Jadi jangan terlalu gede pemotongan untuk kita masukin kuota. Kadang dipotongnya bisa 5.000 berapa? 5.000 atau untuk beli kuota ya. Kuota itu jangan terlalu gede lah pemotongannya. Kenapa? Karena itu tadi yang saya sampaikan. Kenapa kalau kita top up lah ya, top up. Kalau top up 50.000 misalkan, kenapa masih harus 10% harus diambil? Harus diambil lagi gitu kan? Iya kan, kalau di sebenarnya itu cuma berapa persen ya? Misalkan top up 50 paling dikurangin 2.000 ya? Atau enggak kita menjadi 52.000 gitu. Betul. Gitu. Ini nggak nambah, enggak 50 aja. Tapi setelah mendapatkan informasi dari notifikasi, Anda telah menerima top up 45.000. Nah, kita ngisinya 50.000. Iya, itu jadi tolonglah itu jangan terlalu besar, karena bukannya apa-apa, kita memang isi top up juga susah-susah gampang. Nah, itu dia makanya. Pemasukan kita sedikit, kadang isi top up-nya kita harus yang gedean ya, daripada misalnya yang 10.000, 20.000 mah nggak mungkin kan gitu kan. Yang 50 minimal kan gitu kan, di situ minimal 50. Iya, 50 minimal. Jadi pemotongannya jangan terlalu gede juga. Itu biar awet. Satu awet untuk kita bisa bawa penumpang atau konsumen paling gitu. Sama satu lagi tuh, ada aplikasi kita belum bisa menampilkan panggilan langsung kepada customer. Misalkan kita by phone ya, maksudnya kita hubungin lewat call gitu kan. Itu belum bisa kan kita kan. Dan satu lagi juga foto misalkan. Kita memberi informasi. Ada beberapa pelanggan mungkin dia biasanya di sebelah, di
bisa, oh bapak ada di mana coba fotokan gitu kan. Iya. Nah kalau kita kan nggak bisa. Betul. Nah ini bagaimana caranya aplikasi ini supaya paling tidak lah sedikit untuk pertama kali bisa membantu bisa untuk membantu lah konsumen. Nah, Ya. jangan terus sama sekali tidak bisa sementara di sebelah tuh dengan kemudahan banyak Ya. dan juga apa ya dengan kemudahan yang didapat ya tentunya orang juga akan lebih memilih yang mudah. Ya betul. Karena gini, dengan banyaknya kompetitif gitu kan, yang sebelah dan kita masih aja seperti ini, kita akan nanti kehilangan kehilangan konsumen kita. Betul. Jadi betul. konsumen kita akan lari. Dia merasa kecewa Karena dan dia akan pindah ke kompetitif yang lainnya. Iya. Jadi tolong diperbaiki, mudah-mudahan bisa bisa semua disempurnakan kan gitu kan. Memang tidak sempurna tapi ya sedikit-sedikit insya Allah bisa. Gitu ya. Paling tidak masukan-masukan kami seperti ini coba didengar di artinya ditelaah ya untuk Betul. seperti itu apa untuk membantu customer dan membantu driver. Mungkin keluhan-keluhannya mau ditampung lalu dicarikan solusinya yang terbaik. Dan saya juga pengen ke pengemudi ojek online-nya untuk Maxim sendiri. Tolong kita kita harus bangga dengan Maxim. Jadi harus pakai jaket yang sah, helm yang sah. Jadi kalau misalkan ada yang memang pakai rompi segala macam, tolonglah kita harus banggain aja dulu gitu kan. Jadi sesuai dengan kantor ya kita harus ikutin. Karena prosedurnya persyaratan kantor itu kita harus yang sah-sah gitu. Ya, betul. Yang memang ada identitinya, ada identitasnya. Jadi jangan hanya yang bajakan-bajakan dan juga jangan nggak pakai jaket atau apapun. Jadi kita harus pakai identitas yang jelas, itu aja. Ini buat sesama kita ya. Sama kita yang mungkin masih belum bisa memahami persis apa artinya identitas. Jadi kalau kita sudah punya identitas, dimanapun kita berada, kelihatan dari jauh pun itu anak Maxim. Iya. Itu anak Maxim. Jadi kalau sampai kita juga tidak punya identitas, kita juga akan rugi sendiri. Di mata customer, kita akan dipandangnya itu sebelah tuh aplikasinya kurang ini kurang itu semacam. Iya betul. Pokoknya kita semua mudah-mudahan yang suka dengan pengemudi ojek online maupun driver ojek online gitu kan, atau driver yang dari Maxim segala semuanya, kita semua bisa kembali lagi ke masa-masa lalu. Konsumennya yang memang banyak, kemudian penghasilannya yang memang lumayan bagus gitu, lumayan bagus. Iya, kalau soal cukup nggak cukup, kita juga kadang perasaan cukup atau nggak cukup, dicukupkan saja. Daripada mengeluh tanpa ada solusinya. Mendingan solusi jangan mengeluh. Solusinya jangan mengeluh. Solusinya jangan mengeluh. Pak, bersyukur. Pak Slem ini kayaknya Sumatera tadinya. Saya teh, iya nanti indungna aslinya ya. Indungna Sumatera. Bapaknya? Bapaknya Jawa. Orang Jawa. Gini, Pak Slem kan tinggal di Bekasi ya? Ya. Di Bekasi itu Jawa Barat atau DKI? Barat atau KDM? Barat. Siapa gubernurnya? KDM dong. KDM. Bapak Aing. Oke, menurut Pak Slem, Bapak Aing tuh KDM itu gimana? Kalau menurut saya teh ini baru ketemu lah ya, artinya sebuah pemimpinan yang benar-benar mengerti kebutuhan rakyat atau enggak paling tidak apa sih yang rakyat butuhkan. Dan pada saat KDM Bapak Aing itu menemukan warganya ya yang mungkin punya masalah atau punya beban hidup lah kasarnya begitu. So pasti Bapak Aing akan dicoba untuk mencarikan solusinya. Dan itu bukan hanya solusi kata-kata, tapi real. Misalkan orang itu tidak punya uang saat ini untuk membayar hutang misalkan, dia akan tanyakan berapa hutangnya. Insya Allah Bapak Aing teh mau melunasinya, memberikan uang untuk melunasinya. Dan hanya bukan itu aja. Sering kita lihat di konten, di samping memberikan uang untuk melunasi hutang-hutang wargana, itu juga dia akan memberikan dana-dana untuk memberikan makanan pokok. Kira-kira 1-2 bulan dia akan siapkan dulu, akan diberi. Jadi pada intinya dia itu orang baik. Pada intinya dia itu orang baik dan ikhlas dan tulus. Tidak seperti orang-orang yang
juga kalau dia dalam pencitraan. Kalau menurut saya. Soal pencitraan, betul nggak pencitraan tuh menurut Mas Lem? Kalau menurut saya sih itu bukan pencitraan. Karena apa? Di samping dia juga adalah orang yang peduli dengan warganya, dia juga sebenarnya berangkat dari orang yang tidak begitu berlebihan. Betul. Hanya orang-orang yang sederhana juga. Jadi dia juga sudah merasakan bahwa pahit pikirnya pada saat dia juga hidup susah. Makanya dia dengan adanya dia menjadi pemimpin atau dia menjadi bupati gubernur, dia akan mencoba mengerti apa keluhan yang ada di masyarakat. Apa masyarakat kita sudah seperti apa yang dibutuhkan. Saat ini Bapak Aing sedang mengupayakan supaya Jawa Barat sejahtera. Jawa Barat sejahtera, Jawa Barat istimewa. Nah, sekarang harapan buat Pak KDM ke depannya. Untuk Pak KDM, kami sebagai warga Jawa Barat mengharapkan bahwa lakukan terus usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan tentang kebaikan-kebaikan dengan warganya. Jangan dengarkan orang lain mengatakan apa. Yang penting jalankan dengan hati, jalankan dengan ikhlas, memberikan solusi kepada warganya yang sedang mengalami sekarang ini adalah problema kehidupan, masalah kehidupan. Jadi tetap bantu masyarakat, tetap punya cita-cita untuk mesejahterakan Jawa rakyatnya. Barat. Pokoknya Jawa Barat tentunya dengan Pak KDM istimewa ya. Mudah-mudahan kita bantu saja semuanya tentang Pak KDM yang ada di Jawa Barat. Walaupun saya ini kebetulan juga ada di Jakarta, tapi saya mendukung penuh sepenuh-penuhnya untuk Pak KDM. Mas Lem, nah untuk hari ini saya cukupkan sampai sini saja. Mudah-mudahan Pak Slem sehat selalu ya. Amin. Kemudian rezekinya terus banyak. Amin. Dan juga keluarganya sehat. Amin. Kemudian juga mudah-mudahan mengenai Jawa Barat juga sejahtera. Amin. Indonesia juga akan jaya. Tidak Amin. ada keributan-keributan. Jangan diributkan. Yang penting mendingan kita damai-damai saja. Amin. Ya. Mas Lem dan Abah Cio mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.